Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sukma Yasmin Mafaza dari Fakultas Teknologi Pertanian, Prodi Teknik Pertanian. Dengan adanya saya di sini, saya akan menyampaikan materi yaitu tentang CPU komputer. Yang pertama, kita akan masuk ke bagian pengertian terlebih dahulu. Bagi yang bertanya-tanya, CPU itu apa sih? CPU itu adalah singkatan dari Central Processing Unit. Nah, CPU adalah komponen utama dalam komputer yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan instruksi dan memproses data yang ada di dalam komputer tersebut. CPU ini juga biasa disebut sebagai otak dalam komputer karena perannya yang krusial dalam menjalankan program dan mengendalikan operasi-operasi lainnya yang ada di dalam komputer. Sekarang kita masuk ke fungsi dari CPU. CPU itu memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama ada menjalankan instruksi yang diberikan kepada komputer. Maksudnya adalah CPU mengambil perintah dari program atau aplikasi dan menjalankan tugas-tugas yang diminta. Dalam kasus ini ada contohnya, yaitu ketika kamu membuka sebuah aplikasi, instruksi atau perintah yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi tersebut akan diambil dari memori komputer. Setelah instruksi diambil, CPU mulai menjalankannya. Ini bisa berupa berbagai tindakan seperti melakukan perhitungan, pengubahan data, dan juga bisa mengatur informasi-informasi yang ada. Setelah CPU menyelesaikan instruksinya, hasilnya bisa ditampilkan di layar komputer, disimpan dalam memori, atau bisa juga langsung digunakan untuk menjalankan perintah selanjutnya. Jadi kesimpulannya adalah, proses ini adalah siklus terus-menerus di mana CPU mengambil, menjalankan, dan menghasilkan hasil dari instruksi sehingga kemungkinan besar komputer berfungsi dengan baik. Fungsi yang kedua yaitu mengontrol akses ke memori dan perangkat lain yang terhubung ke komputer. Berarti, CPU mengatur dan mengelola bagaimana data diambil dan dikirim ke memori serta perangkat keras lainnya. Nah, di sini CPU juga memiliki tugas-tugas lagi, yaitu memanajemen memori. Maksudnya adalah CPU mengakses data yang disimpan di memori saat menjalankan program. Kemudian CPU juga mengontrol kapan dan bagaimana data diambil dari memori dan disimpan kembali ke memori. Sehingga CPU memastikan tidak ada konflik antara perangkat atau berbagai program yang sedang berjalan. Kemudian, CPU juga berinteraksi dengan perangkat keras. Maksudnya, CPU mengirimkan perintah ke perangkat-perangkat keras untuk menjalankan tugas tertentu, seperti penyimpanan file atau juga mencetak dokumen. Nah, CPU juga memiliki tugas lagi, yaitu mengatur akses. Maksudnya, CPU memastikan bahwa hanya program yang memiliki izinlah yang bisa mengakses memori atau perangkat tertentu. Ini dilakukan melalui sistem operasi yang membantu mengatur dan mendistribusikan sumber daya komputer secara efisien. Jadi, secara keseluruhan, CPU berfungsi sebagai pengatur lalu lintas yang memastikan semua bagian komputer dapat bekerja sama dengan baik tanpa masalah, sehingga semua instruksi dapat dijalankan dengan baik dan benar. Fungsi yang ketiga itu ada mengontrol aliran data yang masuk dan keluar dari komputer. Maksudnya adalah CPU mengatur bagaimana informasi yang berpindah antara berbagai komponen, termasuk memori, perangkat penyimpanan, dan perangkat input ataupun output. Jadi, CPU ini mengatur data-data yang keluar masuk dari memori, perangkat penyimpanan, ataupun input atau output. Ketika data masuk, CPU mengolah data ini sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh program ataupun aplikasi yang sedang berjalan. Kemudian, dalam pengolahan data, CPU memprosesnya sesuai dengan perintah yang telah ditentukan. Hal ini bisa melibatkan perhitungan, pengubahan format, ataupun pengembalian keputusan. Kemudian, untuk data keluar, CPU mengirimkan hasilnya ke perangkat output
seperti layar, monitor, ataupun printer. Hal ini memungkinkan pengguna untuk melihat atau menggunakan hasil dari proses yang telah dilakukan. Kemudian CPU juga mengkoordinasi dengan perangkat lain. Maksudnya, CPU itu juga mengatur aliran data antara memori dan perangkat penyimpanan, memastikan data disimpan dengan benar dan akan diambil ketika saat yang diperlukan. Semua ini dilakukan secara cepat dan efisien untuk memastikan sistem komputer berjalan dengan lancar. Jadi dengan kata lain, CPU itu bertugas mengatur dan mengontrol bagaimana informasi masuk ke dalam komputer, bagaimana informasi tersebut diolah, dan bagaimana hasilnya dikeluarkan, sehingga proses tersebut berjalan secara harmonis. Nah, fungsi yang keempat itu ada menjalankan perhitungan matematika yang rumit. Nah, di sini maksudnya adalah CPU melakukan operasi matematika yang kompleks sebagai bagian dari proses pengolahan data yang ada di komputer. Nah, perhitungan matematika yang rumit ini termasuk di dalamnya itu adalah operasi aritmatika, unit aritmetika logika, pengolahan data besar, serta kecepatan dan efisiensi. Secara keseluruhan, kemampuan CPU untuk menjalankan perhitungan matematika yang rumit adalah kunci dalam berbagai aplikasi, mulai dari pengolahan data hingga rendering grafik. Hal ini menjadikan CPU sebagai komponen vital dalam komputer. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih karena telah mendengarkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.